Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya pada siang hari ini? Amin. Saya percaya semua luar biasa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita kembali boleh berkumpul beribadah di tempat ini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa kami yang baik, haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini Bapa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada anugerah-Mu yang besar bagi kami Bapa. Kami boleh kembali hadir beribadah, kami boleh kembali bertemu dengan teman-teman kami. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Allah yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami, ketika kami menaikkan penyembahan kami, kuasa-Mu mengalir, memenuhi ruangan ini, memenuhi jemaat Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh merasakan kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, tubuh kami untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami dipulihkan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami disembuhkan. Haleluya. Kita akan pujian ini Bapak Ibu Saudara, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau sangatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Benar ya Tuhan. Kami undang dengan hormat Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Saat ku masuk menghampiri-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin Yesus. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu,
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa, dan ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Kami menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau perlayakan kami. Haleluya, kami sembah Tuhan Yesus, kami tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang luar biasa, Bapa yang ajaib. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau bebaskan kami, oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan kami. Yesus, Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kedahsyatan-Mu, kehebatan-Mu Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya Yesus, dan kami sembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa bagi kami. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang bertata di atas pujian kami, Engkau bertata di atas penyembahan kami. Yesus, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya Yesus, kami tinggikan Engkau, kami agungkan. Oh, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
mengalir memulihkan sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Benar ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan menebus dosa-dosa kami. Oleh kuasa darah-Mu memulihkan kasih-Mu. Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Dan beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa yang baik. Perjalanan yang sangat jauh Tuhan tempuh dari surga turun ke dunia Tuhan. Hanya untuk mencari hati kami, hanya untuk mengampuni kami, hanya untuk menebus dosa kami. Saat ini kami boleh rasakan Tuhan, oleh kuasa darah-Mu ini Tuhan telah membebaskan kami. Oleh kuasa darah-Mu kami Tuhan telah Kau pulihkan Bapa yang baik. Oleh kuasa darah-Mu kami Engkau telah sembuhkan. Oleh kuasa darah-Mu kami Engkau telah bebaskan dari segala hal-hal yang tidak baik di dunia ini Tuhan, dalam nama Yesus. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Kuasa darah-Mu Yesus yang terus mengalir bagi kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat pengorbanan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus buat kedahsyatan yang luar biasa yang boleh kami rasakan Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Ini penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan bersuara memuji, melompat. Tepuk tangan untuk memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan dengan saya bersama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saya mau sapa sekali lagi shalom. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Nah Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Haleluya. Dia sungguh baik. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kebenaran. Katakan dengan sungguh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Bergerak di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah penyelamat. Katakan dengan sungguh, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Haleluya.
sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Hallelujah. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and Jesus is so good to you and me. Hallelujah. Jesus is so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Dia telah mati bagi kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Saya melihat dari sini sukacita yang luar biasa yang boleh kita sampaikan kepada Tuhan kita. Haleluya. Biarlah Bapak Ibu, kami buka ruang kesaksian pada siang hari ini. Ada kami bersaksi di antara kita. Shalom Bapak Ibu, semuanya bersukacita, amin. Kelihatan dari wajahnya, haleluya. Seperti cuaca pada hari ini, begitu juga hati kita, amin. Bapak Ibu Saudara, yang mau saya saksikan itu adalah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, ya, di mana hari Jumat yang lalu ibu mertua saya sudah dipanggil Tuhan. Saya percaya dia di surga, ya, karena selama dia sakit juga sudah kita tuntun oleh Bapak Gembala, kemudian sudah melaksanakan perjamuan, ya, perjamuan kudus untuk melepaskan ibu mertua saya. Ketika Bapak Gembala bertanya kepada ibu mertua saya, Nande mau kemana gitu ya, ya, dia menjawab pada waktu itu ke surga katanya begitu Bapak Ibu. Jadi ketika sudah 3 hari dia ada di rumah bere kami, belum juga. Jadi saya berdoa, Tuhan katakan ke dalam hati saya, bawa pulang ke kampung. Luar biasa Tuhan itu saudara, ketika kita memang serah kepadanya, Tuhan akan ajari kita. Seandainya kami bertahan terus di sini, mungkin sampai hari ini masih tersiksa itu mertua saya. Ketika kami berdoa pada jam 3 pagi, saya penuh Roh Kudus mendoakan ibu mertua saya. Kami sudah siap, sudah ikhlas semua. Tetapi kayaknya dia masih ada sesuatu begitu. Jadi Tuhan berkata ke dalam hati saya, bawa pulang ke kampung. Dia mau di rumahnya, begitu ya. Jadi pendek cerita jam 5 pagi kami bawa pulang ke kampung. Saya ikut ke sana, sampai sana jam 12 saya balik lagi ke Medan Bapak Ibu. Kekuatan saya seperti kernek motor ya, kernek bus. Saya PP ke Medan, ke kampung dan ke Medan, walaupun badan ini rasanya remuk. Puji Tuhan, setelah 1 malam saya di Medan, malam kedua saya ditelepon jam 4 pagi. Eda saya menelpon saya, Kak, Mama sudah ke surga. Puji Tuhan. Saya bilang, iya, dia juga puji Tuhan, Kak. Mama sangat tenang pergi ke surga. Jadi enggak usah nangis ya, kita semua sudah serahkan dia kepada Tuhan. Begitu saudara. Jadi setelah meninggal hari Senin lah adatnya, hari Senin kemarin adatnya kami semua pulang ke kampung. Anak saya juga semua ikut kecuali si Pedro karena dia juga lagi ujian, dia tidak ikut. Kami semua sekeluarga besar, mertua saya sangat bersatu hati ya untuk menghadapi acara peradatan mertua saya, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu semua karena doa. Bapak Ibu Saudara, pada Maria Raja juga hujan tidak turun. Ya, biasanya setiap hari hujan, dari pagi sampai pagi hujan. Tetapi puji Tuhan pada hari Minggu malam Maria Raja tidak ada hujan, cerah. Sampai kepada hari Senin, sampai penguburan. Ya, karena ibu mertua saya dikebumikan ya di samping suami saya juga ya, karena itu adalah kuburan keluarga dari mertua saya. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan keluarga besar ibu mertua saya. Satu hal lagi Bapak Ibu Saudara, ketika bincang-bincang masalah warisan Bapak Ibu Saudara,
Saya nggak tahu bahwa masih ada warisan ibu mertua saya. Ya, saya tidak tahu. Saya tidak pernah pikir lagi bahwa kami dapat lagi gitu warisannya. Saya belum pulang ke kampung, mereka sudah bagi-bagi. Ya, saya tidak tahu mereka sudah bagi-bagi. Tapi puji Tuhan ketika saya sampai di sana, mertua masih belum apa ya, belum diadati, masih di rumah. Lalu kata cimbang saya, kami ada 5 bersaudara, kami yang paling kecil Bapak Ibu ya. Dan mereka sudah melakukan pembagian tanpa saya ada di sana. Tetapi pembagian itu menurut saya luar biasa Bapak Ibu. Mereka sangat menghargai saya walaupun saya sudah ditinggal oleh suami. Mereka pembagiannya itu yang saya tidak pikir, yang saya tidak pikir-pikirkan ternyata itu diberikan bagi keluarga kami Bapak Ibu, keluarga saya. Ya puji Tuhan, sangat fantastis, luar biasa, saya tidak pernah pikirkan itu. Dan saya memang sudah pasrah, mau dikasih, mau enggak, puji Tuhan. Saya tahu saya punya Tuhan yang akan mencukupkan, memberikan segala sesuatu yang saya butuhkan, terutama untuk anak-anak saya. Tetapi di luar itu saudara, Tuhan ternyata baik bagi orang-orang yang selalu berdoa, selalu meminta kepada Tuhan. Tuhan yang membela kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Saudara, bagi saudara yang punya warisan, gak usah rebut-rebutan. Biarkan saja. Berapa bagian kita terima saja dengan hati yang rela, hati yang sukacita. Maka bagian kita itu akan tetap menjadi bagian kita. Amin. Terpujilah nama. Itulah kesaksian saya. Shalom bagi kita semua. Amin. Kesaksian yang luar biasa dari Ibu Ciri. Terima kasih Pak Tuhan. Haleluya. Masih mau puji-puji nama Bapak Ibu? Kita makin berdiri kembali. Haleluya. Karena Tuhan itu sebaik dalam hidup kita. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang kepadamu. Haleluya Tuhan. Sebaik dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan, Engkau baik, teramat baik. Haleluya Yesus, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Haleluya. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat. Haleluya Yesus, Engkau baik, teramat. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Haleluya Yesus, Engkau baik, teramat baik. Kami beri ucapan syukur kami, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Haleluya Yesus, Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Haleluya Tuhan, Engkau baik, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Katakan lagi, teramat baik. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Yes. Haleluya. Tuhan sebaik Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Karena Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita harus imani itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Dan tiba saat ini kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Saatnya kita dengarkan suara Tuhan melalui hamba-Nya. Kita buka hati kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita buka piring-piring rohani kita untuk diisi oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih mengerti. Haleluya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Haleluya. Katakan pujian ini. Engkau yang lebih tahu. Benar ya Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Benar ya Tuhan. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Kami imani pujian ini ya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu. Benar Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Kami percaya Tuhan, kami serahkan kepada hamba Tuhan. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami sungguh percaya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah gagal dalam janji-janji-Mu. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu yang kami terima dari firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami untuk menyambut firman. Roh Kudus, berbicaralah ke dalam hati kami, agar kami rindu mendengar firman, agar kami mengerti firman, beri kami kemauan dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan yang akan menghasilkan berkat-berkat, pertolongan, kekuatan, penghiburan, kehidupan bagi kami yang mendengar. Kami mengikat segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mencoba mengganggu pikiran kami, perasaan kami dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pergi jauh-jauh. Kami mau serahkan hati kami, pikiran kami dan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Hampir satu minggu ujian terus siang malam, yang kemudian
berdampak kepada kesehatan. Ada banyak yang batuk, ada banyak yang demam, ada yang sakit perut, ya kan? Tapi puji Tuhan, kemarin harinya cuacanya cerah pada siang hari, tiba-tiba pada malam hari ada hujan. Dan hari ini hari cerah, terpujilah Tuhan Allah kita yang sungguh baik. Haleluya. Markus pasal 7 ayat yang ke-16. Markus 7 ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Barang siapa mendengar, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lalu barang siapa yang mendengar, maka imannya akan datang, imannya akan bertambah, imannya akan bertumbuh. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Kenapa katanya? Karena iman datang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, akan firman Allah. Berulang kali tadi kita mendengar, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apakah semua punya telinga? Ada yang bawa telinga kuali? Enggak, semua bawa telinga ya. Telinganya ada yang satu? Semua punya 2 telinga? Responnya di sini memang dingin-dingin ya. Apalagi pada satu lebih dingin lagi. Cuacanya enak, sejuk sehingga responnya kurang cas. Baterainya mulai agak lemah barangkali. Gak tahu kalau ibadah 3 ini udah pada sarapan belum? Udah sarapan belum? Ya, saya harap kecuali Anda puasa, ya sarapan lah. Datang ibadah udah sarapan supaya jangan sampai perut yang keroncongan mengganggu kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena tadi katanya barang siapa bertelinga hendaklah, artinya gunakan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, jangan dengar gosip. Jangan suka justru dengar apa? Dengar gosip. Kalau gosip di dinding orang pun didengar-dengarnya gini kan. Nah, tapi kalau firman Allah gimana? Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, karena iman timbul dari pendengaran. Amin. Haleluya. Karena iman timbul dari pendengaran. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tema kita hari ini adalah mendengar, melakukan, dan percaya. Atau mendengar, percaya, dan melakukan firman Allah. Puji Tuhan kalau kita semua di sini punya telinga yang masih dapat mendengar. Ada enggak yang pendengarannya sudah mulai kurang? Hanya saya? Hanya saya? Pak Pasaribu masih dengar saya enggak? Pak Pasaribu, dengar saya enggak? Enggak. Ya saya terus terang ngaku aja, pendengaran saya udah kurang sehingga saya harus benar-benar memperhatikan, menyimak supaya jangan saya salah dengar. Karena salah dengar akhirnya hasilnya salah mengerti, salah paham. Nanti yang berbicara katakan A, didengarnya B, kan gitu ya? Iya, saya minggu lalu itu bincang-bincang dengan Pak Pendeta Dr. Insinyur Boymin Sirait, gembala sidang yang di Top Simalingkar. Lalu saya tanya, siapa nama calon menantu kita? Alfrago katanya kan.
kucatatlah Alfarago. Rupanya kemarin sampai di sana mau martupol, bukan Alfarago, Alfaron. Jauh kali kan? Saya tidak tahu apakah saya yang salah dengar atau waktu itu memang dia belum benar-benar tahu namanya. Kan gitu ya, rupanya Alfaron Christian Pranata. Nah, kemarin mana namanya? Oh ini, untung belum khotbah. Ya kan? Rupanya Alfaron. Ya, lalu saya khotbah lah, ya kan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar. Karena lewat pendengaran iman akan timbul. Dan kalau iman sudah timbul, apa yang akan terjadi dalam hidup kita ini? Keluaran pasal 15 ayat 26 berkata, kalau kita mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh, melakukannya, maka kita akan sehat walafiat. Haleluya. Amin. Mau sehat? Atau lebih enak sekali-sekali tidur di rumah sakit, nanti akan dikasih makan enak gitu. Anak saya pernah, anak saya yang di Jakarta sekarang, jadi anak saya yang laki-laki sakit, Kristi opname 2 sekaligus. Lalu Sandy datanglah ke rumah sakit Permata Bunda. Namanya orang sakit, apapun yang dimintakan kita kasih. Pak, makan mie katanya kasih. Ayam panggang katanya kasih. Apalagi katanya mie sop katanya kasih. Lalu anak saya yang perempuan bilang begini, enak kali kau rupanya. Apapun dikasih kau, apapun diminta kau dikasih kau katanya. Jadi malam itu dia nggak mau pulang. Rupanya dia ingin juga enak-enak seperti itu. Akhirnya benar aja, dia pulang ke rumah, 2 hari kemudian dia sakit. Dan opname juga. Kan? Hanya gara-gara apapun diminta, dikasih. Nah, saudara-saudara, saya lebih bagus sehat-sehat aja lah daripada harus tidur di rumah sakit. Saya enak-enak tidur di rumah sakit, walaupun VIP, lebih enak tidur di rumah. Gak tahu apakah itu betul untuk saudara, atau saudara mau coba ada rumah sakit yang seperti hotel lalu ingin opname di rumah sakit, di ICU, kan? Iya. Orang kalau di kampung katanya kalau dia di ICU bayangannya mati. Iya. Udah di ICU katanya, apalagi katanya udah nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, bakal mati lah itu. Nah kemarin itu ibu mertua Jerry ini, kan kalau lihat reaksi respon nggak pikir mau mati karena masih cas, masih jelas, ya kan? Ngomongnya jelas, responnya jelas. Kita tanya, dijawab bagus, padahal umurnya udah 90 tahun itu. Maka saya pun benar-benar sangat yakin kemarin dia meninggal masuk surga. Ya. Terakhir waktu kami lakukan perjamuan kudus, Ibu permintaanmu apa? Mau sehat. Maksudnya sehat sembuh, kemudian pergi ke ladang lagi, saya bilang. Dia diam. Sehat mau ke ladang lagi atau sehat mau ke surga, aku bilang. Lalu dia bilang mau ke surga. Udah siap. Udah, bagus aja jawabnya. Kan? Hari apa itu Bu? Jadi kita doa. Hari Minggu perjamuan kudus, hari Jumat dia pergi. Saya udah ingatkan memang. Kan? Saya pengalamannya kalau sudah tanya bagus-bagus dan responnya bagus, nanti sesuai dengan permintaannya, itulah yang terjadi. Kan? Bapaknya Mama si Daniel ya. Harga Lubis di samping rumah saya dan beberapa yang lain. Mama saya pun saya tanya, apa maumu? Maunya adalah cucuku dari si Pudan ini katanya. Percaya, ya kan? Dan doa, 7 tahun dia hidup. 7 tahun lagi dia hidup, lihat 3 orang cucunya dari situ. Jika kita mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Allah, maka kita akan sehat walafiat.
tidak diserang oleh penyakit apapun. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar. Ingat, melakukan apa yang benar. Yang benar itu apa? Firman Allah. Dan melakukan apa yang sesuai dengan firman Allah, katanya, maka katanya aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Haleluya. Amin. Tapi jangan pula nanti kalau masih sakit, aduh berarti aku belum hidup benar ini. Puji Tuhan lah kalau sadar kan, aku belum hidup benar kan gitu. Artinya sadar, lalu bilang Tuhan, Tuhan benarkanlah saya dengan darah. Kan? Lalu jangan bilang begini, aku udah hidup benar toh, aku masih sakit. Kalau masih sakit berarti belum benar, masih ada yang kurang. Kan? Mungkin masih ada satu yang kurang seperti kata Yesus. Kan? Ahli Taurat yang datang kepada Yesus, udah kutaati semua Tuhan. Udah hidup benar aku. Oh satu lagi yang kurang kata Yesus. Kalau satu gampang lah itu pikirnya kan. Tapi Yesus bilang apa? Kalau engkau mau sempurna, kalau engkau mau cepat masuk surga, jual semua hartamu. Lalu bukan soal jual aja. Bagi-bagikan kepada orang miskin. Baru kemudian ikut aku. Mau? Kalau enggak ada apa-apanya sama sekali, itu gampang. Tapi kalau masih ada rumah, katanya Pak Carlos, jual rumah. Pasti amennya enggak benar itu. Kalau dijual, kalau langsung mati ya. Tapi kalau masih hidup, yang parahnya lagi, mati pergi surga. Tapi anaknya si Carlos, si Deon sama siapa, kembali ngontrak-ngontrak. Lalu kemudian dia sadar, Tuhan gak usah dulu Tuhan. Haleluya. Dengar, lakukan firman Allah. Hidup dengan benar maka kamu akan sehat walafiat. Haleluya. Yang kedua, jika kita mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh, maka keluarga kita akan diteguhkan. Keluarga kita diteguhkan. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-38. Siapa yang dapat boleh baca? 1 Raja-Raja 13, 1 Raja-Raja 11 ayat 28, ayat 38. 1 Raja-Raja jika kamu mendengarkan dan mentaati perintah-perintahku, firmanku, maka aku akan meneguhkan keluargamu. Amin. Amin. Aku akan meneguhkan keluargamu, aku akan membangun keluargamu menjadi keluarga yang kuat dalam iman. Menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tapi melakukan, mentaatinya. Mungkin kita sudah mentaati sebagian dari firman Tuhan, tapi masih banyak yang juga belum kita taati. Mari kita terus melakukannya. Mari kita terus memperhatikan firman Allah, merindukan firman Allah, maka Tuhan akan meneguhkan keluarga kita. Tuhan akan memberkati keluarga kita. Haleluya. Saudara-saudara, Ulangan 15 ayat 4 dan 5. Jika kita mendengarkan sungguh-sungguh firman Allah, melakukannya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ulangan
pasal 15 ayat 4 dan ayat 5. Oke, siapa yang dapat baca? Ulangan 15 ayat 4 dan 5. Ada yang dapat? Haleluya. Tidak akan ada yang miskin di antara warga gereja sidang jemaat Allah El Shaddai. Tuhan akan memberkati kamu. Asal saja jika kamu mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan dan melakukan dengan setia segenap firman yang kusampaikan padamu hari ini. Tidak akan ada yang menjadi peminta-minta. Tidak akan ada yang menjadi pengemis. Tidak akan ada yang menjadi pengamen. Tapi artis boleh ya. Artis boleh ya. Tapi bukan artis jalanan ya. Haleluya. Jadi artis boleh, artis yang suka puji Tuhan, ya kan? Haleluya. Si Eben anak dari adik saya kan jago musik ya. Kan jago musik, dia pernah jadi juara di Jepang. Juara 1 di Jepang ya. Dia pernah jadi juara 1 di Jepang. Tapi dia dia tetap main di gereja. Setiap hari Minggu dia ada di gereja. Gak pernah lupa. Jadi bakatnya itu juga digunakan untuk Tuhan. Ya kan? Dan keluarga adik saya ini memang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Semua anaknya bisa disekolahkan. Kan? Kalau cuman pikir-pikir, sekali lagi cuman pikir-pikir, kan banyak orang yang tidak mau jadi pendeta. Karena katanya pendeta-pendeta itu miskin. Hidup dari kolekte orang katanya. Semoga saudara tidak berpikir saya hidup dari kolektemu. Ya kan? Kolektemu itu bukan untuk saya, tapi untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Jadi jangan sampai meremehkan, apalagi menghina pendetanya, gembalanya. Kau kan makan karena kolektekunya katanya. Ya kan? Jangan sampai. Ya kalau itu sempat terjadi, hati-hatilah. Ya. Kalau itu sempat terungkap, terucap, atau walaupun tidak terucap hanya dalam hati, hati-hatilah. Aku tidak mengancam ini, tapi hati-hatilah. Ya kan? Nah, harusnya kita harus saling memberkati, kan? Ya, karena siapa memberkati akan diberkati, tapi siapa mengutuk akan, ya apalagi sempat mengutuk pendeta, bahaya. Ya, jangan sampai umurmu diperpendek oleh Tuhan. Kan mau umurnya panjang, puji Tuhan, dengar firman Allah baik-baik, lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Maka Tuhan akan memberkati kita. Jika kamu mendengar sungguh-sungguh katanya firman Allah, melakukannya, maka tidak akan ada yang miskin di antara kamu. Kamu akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Percaya? Haleluya. Kalau percaya, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Yang berikut, jika kamu sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Allah, maka kamu akan diberi hikmat dan kebijaksanaan. Matius 7 ayat yang ke-24. Ayo, siapa ya anak muda yang masih sekolah? Ayo baca. Matius 7 ayat 24. Ayo anak muda, remaja, pemuda. Ayo. Amen. Iya. Dalam Amsal pasal 1 ayat 7 disebutkan takut akan Tuhan adalah
permulaan hikmat dan pengetahuan. Matius 7 ayat 24, jika kamu sungguh-sungguh melakukan, barang siapa melakukan perkataanku, kata Yesus, barang siapa melakukan firmanku, kata Yesus, ia adalah orang yang bijaksana, yang membangun kehidupannya, membangun rumahnya di atas batu karang. Walaupun badai datang, kehidupannya tidak akan berantakan. Karena hidupnya dibangun di atas firman. Hidupnya dibangun di atas Yesus Kristus. Dan orang yang melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, akan memperoleh hikmat, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. 10 kali lebih pintar daripada orang pintar di Babelonia. Amin. Amin. Ingin ranking 1? Ranking 3? Jangan nyontek. Tapi dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Belajar sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberi kamu hikmat dan pengetahuan. Saya SMA dari kampung-kampung dulu. Dari si borong-borong, tak ada di peta. Cari di peta nggak akan kelihatan. Kan Tarutung aja nggak kelihatan. Apalagi cuman si borong-borong kan. Iya. Anak kampung kan. Jadi bisa disebut kampungan. Kalau zaman sekarang, kalau misalnya zaman sekarang, saya kembali ke masa remaja saya, kan, kembali ke masa remaja, lalu saya datang hari ini di Medan, saya pakai sepatu karetnya bukan sepatu karet yang bagus, sepatu putih ini tadi bagus sepatunya kan, nggak seperti ini, sepatu karet yang, iya itulah sepatu saya dulu datang ke Medan, celana panjangnya cuma 2, dibeli dari mana, dari Monja, yang komprang-komprang gini dulu kan. Itu celananya cuma 2. Jadi benar-benar kalau zaman sekarang pastilah orang bilang iya anak kampung katanya. Tapi sejak saya datang kepada Tuhan, nah waktu itu saya benar-benar minder. Kan benar-benar minder, gak percaya diri. Karena apa namanya, perasaan ini kan kok gak ada harganya, gak ada artinya, seperti bukan manusia rasanya, kan? Nah, tapi ketika tahun 75, tanggal 25, bulan Oktober, jam 10 malam, saya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya jadi pede. Pedenya kenapa? Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup mengubah segala kondisi dan situasi. Jadi saya pegang itu, saya sangat percaya. Kan? Nah betul saja saudara-saudara, tahun 79 saya yang tadinya cuma anak kampung doang, maka berkompetisilah dengan anak-anak kota Medan, yang tentu penampilannya jauh lebih wah, pelajarannya jauh lebih bagus. Tapi ketika berkompetisi, saya bisa menyisihkan mereka. Dari 12.000 orang yang ikut tes, saya termasuk diantaranya dari 200 orang. Ya kan? Dari 12.000 diambil 200 orang, saya termasuk di dalamnya. Nah, lalu saya puji Tuhan, kenapa saya tidak pernah bilang karena saya hebat, karena saya pintar, enggak. Tetapi karena Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat, haleluya, dan kebijaksanaan. Seringkali saya tidak mengerti kenapa saya harus melakukan begini, tapi kemudian saya baru sadar, oh itu datangnya dari Tuhan. Itu datangnya dari Tuhan, itu karena Tuhan. Kalau tidak, maka saya tidak bisa melakukannya. Ya kan? Kadang-kadang saya juga pernah bilang terhadap teman pendeta yang besar,
Saya bingung, saya bilang, kenapa saya berani begini, bilang begini tadi? Lalu dia meneguhkan, oh iya Pak Silvan, memang harus ada nabi. Kalau nggak ada nabi, katanya, maka dunia akan menjadi berantakan. Nah, kalau mendengar Kamarudin juga yang beraninya luar biasa, nggak ada takutnya. Rupanya karena dia itu adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Sehingga dia tidak takut apapun. Berhadapan dengan jenderal sekalipun dia tidak takut. Dia diancam macam, mau disomasi, mau diapain pun, dia tidak pernah takut. Apa dia bilang? Apa yang sudah keluar dari mulutku, tidak akan pernah kucabut karena alasan apapun. Karena dia terima hikmat dari Tuhan. Kebijaksanaan dari Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena iman datang dari pendengaran akan firman Allah. Hikmat datang dari pendengaran akan firman Allah. Kebijaksanaan datang dari pendengaran akan firman Allah. Yakobus pasal 1 ayat 25. Jika kamu mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Allah, maka kamu akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Siapa dapat Yakobus 1 ayat 25? Ayo, siapa yang mau bahagia baca. Yakobus 1 ayat 25. Yang mau bahagia baca. Kalau mau sama-sama rame-rame juga baca boleh. Dah, buka Alkitabnya, baca rame-rame karena saya percaya semua bahagia. Sudah? Amin. Haleluya. Sekarang saya mau ingin semua yang sudah buka Alkitab, semua yang sudah buka HP, baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Haleluya. Kita sudah membaca, amin. Sudah mendengar, amin. Tinggal satu lagi, apa itu? Lakukan, maka kamu akan bahagia. Kebahagiaan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu tidak ada dalam makanan. Kebahagiaan itu tidak ada dalam uang. Kebahagiaan itu tidak ada dalam kedudukan. Kebahagiaan itu tidak ada dalam jabatan. Tapi kebahagiaan hanya pada nyanyiannya berkata apa? Ke gunung tinggi, ku naik mencari bahagia. Ke lembah turun. Ya, kata damainya diganti dengan kata bahagia. Namun akhirnya gimana? Dalam firman, dalam Yesus. Kenapa dalam firman? Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi barang siapa mendengar Alkitab, dia sedang mendengar Allah. Barang siapa sedang melakukan firman Allah, dia melakukan kehendak Allah. Haleluya. Berikutnya yang terakhir, barang siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar dan melakukan firman Allah, maka dia akan memiliki hidup. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Oke, siapa yang mau hidup? Baca. Baca Yohanes 5 24. Haleluya. Barang siapa mendengar kata-kataku, kata Yesus, dan percaya.
Barang siapa mendengar dan percaya. Tadi barang siapa mendengar dan melakukan akan mengalami kebahagiaan. Barang siapa percaya dan melakukan akan sehat dan punya umur panjang. Barang siapa mendengar dan melakukan, maka keluarganya akan diteguhkan. Barang siapa mendengar dan melakukan, dia akan diberkati. Barang siapa mendengar dan melakukan, dia akan diberi hikmat dan kebijaksanaan, dia diberi kebahagiaan. Barang siapa mendengar, percaya dan melakukan, maka dia akan memperoleh kehidupan. Dia sudah pindah dari kematian kepada kehidupan. Pindah dari kegelapan kepada terang. Yohanes pasal 4 ayat 47. Ayo siapa dapat baca? Yohanes 4 ayat 47. Haleluya, di situ ada seorang pegawai istana yang anaknya menderita. Lalu dia mendengar bahwa Yesus sedang datang. Kemudian ayat 50, baca. Apa yang didengarnya? Kata Yesus kepadanya, apa? Pergilah, anakmu hidup. Lalu dia pergi karena dia percaya. Lalu ayat 52. Ayat 53. Haleluya. Dia mendengar dan percaya apa kata Yesus. Lalu anaknya hidup. Amin. Mendengar dan percaya bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Mendengar dan percaya bahwa anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Mendengar, melakukan, dan percaya apa kata Yesus, apa kata firman, apa kata Alkitab, maka kita akan mengalami sehat, umur panjang. Keluarga kita diteguhkan, keluarga kita diberkati, kita diberi hikmat, anak-anak kita diberi hikmat, kita diberi kebahagiaan, dan kita memiliki hidup. Ketika kita masih di dunia ini, kita diberkati, dan dalam dunia akan datang kita beroleh kehidupan yang kekal. Yang dimimpikan, didambakan oleh setiap orang yang mengaku dirinya Kristen, pengikut Yesus. Haleluya. Maka apapun yang terjadi, percayalah firman Allah. Apapun yang terjadi, dengarlah firman Allah. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Yesus. Ketika ada orang berkata, anakmu sudah mati. Katanya, tapi Yesus bilang, jangan dengar itu, tapi dengarkan saya. Jangan dengar apa kata orang tentang dirimu. Mungkin engkau dijelek-jelekkan, enggak usah pedulikan. Mungkin ada orang yang bilang menganggap engkau tidak berguna, engkau miskin, engkau tidak punya apa-apa. Enggak usah kasih telingamu untuk itu. Tapi kasihlah telingamu untuk firman Allah. Lakukan firman Allah. Percayai firman itu, maka hidupmu akan berubah. Haleluya. Mari kita berdiri. Haleluya. Apa yang terjadi di dalam hidup ini? Terjadi dalam aku ragukan janji-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi dalam
percaya, Yesus ku percaya. Sekali lagi mari kita katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Kau berfirman dan selamatkanku. Kau bersabda dan sembuhkan aku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Katakan kau berfirman dan selamatkan. Kau berfirman dan selamatkan aku. Tak ada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Yesus aku percaya padamu. Ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya sabda-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Firman-Mu menyelamatkan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu membebaskan kami. Firman-Mu memberkati kami Tuhan. Firman-Mu kami kebahagiaan. Firman-Mu meneguhkan keluarga kami. Firman-Mu memberikan kami kehidupan. Firman-Mu memberkati kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang menyelamatkan. Terima kasih buat firman-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih buat firman-Mu yang membahagiakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kami kehidupan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kami kemenangan. Haleluya, haleluya. 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 Kau berfirman dan selamatkan. Kau berfirman dan menyembuhkanku dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Kau berfirman dan selamatkanku. Berfirman dan Kau berfirman dan berkatiku. Dan berkatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang kurang sehat,
dengarlah firman Tuhan, percaya, maka engkau akan sembuh dan sehat. Dalam nama Yesus. Barang siapa yang mengalami problema dalam keluarga, mari kita dengar firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Haleluya. Barang siapa kekurangan uang, kekurangan berkat, kekurangan kehidupan, dengarlah firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, percayai firman Tuhan, maka berkat-berkatnya akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Barang siapa yang kekurangan hikmat, barang siapa yang rindu anak-anaknya menjadi orang-orang yang berhikmat, bijaksana dan pintar, dengarlah firman Tuhan, maka jadilah anak-anakmu menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Barang siapa yang hidupnya gerah, kering, tidak ada damai, dengarlah firman. Percayai firman Tuhan, lakukan firman Allah, maka Allah akan mengerjakan kebahagiaan dalam hidup. Jika engkau merasa kekurangan dalam hidup ini, engkau rindu kehidupan yang lebih baik, yang paling baik, dengarlah firman Tuhan. Percayai firman Allah, lakukan, maka Tuhan akan memberikan hidup bagimu di dunia ini dan hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkan aku. Kau bersabda dan pulihkanku, tanpa yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan berkatiku, dan berkatiku, tak ada yang mustahil bagi Yesus. Ku percaya padamu. Ya Tuhan, kami sudah mendengar firman. Ajar kami melakukannya, mempercayainya. Jadilah firman-Mu, jadilah janji-Mu digenapkan dalam hidup kami, dalam hidup setiap orang yang hadir pada siang ini Tuhan. Maka kami menikmati kesehatan, umur panjang, keluarga kami diteguhkan, dibangun, keluarga kami diberkati Tuhan, anak-anak kami menjadi orang-orang yang bijaksana, kami mengalami kebahagiaan, kami beroleh kehidupan selama kami hidup, dan hidup yang kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Marilah tadahkan kedua tanganmu, buka hatimu, berkat dari Bapa kita di surga. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita kesehatan umur panjang, meneguhkan keluarga kita, memberkati kita, memberi kita kebahagiaan, damai sejahtera yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Lusa sudah November ya. Lusa sudah November, bulan Desember semakin mendekat. Maka mari kita persiapkan hati kita untuk merayakan Natal. Mari semua pengurus KKA mengumumkan, memberitahukan, menghimbau keperluan Natal kita supaya mulai dicicil, ya kan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikut tanggal 19 November hari Sabtu ada pemberkatan nikah di sini. Ya, saya berharap karena kita membentuk sosial, maka sebelum tanggal 19 minimal 17
udah selesai semua, ya kan? Karena waktunya sudah 2 bulan kita umumkan. Saya tidak percaya kalau 7.000 itu tidak bisa lunas, masih ngutang kan kalau 7.000 ya. Saya sangat percaya bahwa itu lunas sebelum tanggal 19, lalu akan diserahkan oleh ketua sosial pada hari H waktu kita pesta. Ya, puji Tuhan, biarlah kita sehat-sehat, diberkati oleh Tuhan, hidup bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan untuk acara berikutnya. Terima kasih. Semua diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memberi persembahan kita, kami undang untuk komunitas untuk menyanyi ke depan. Komunitas mau persembahkan suatu lagu kepada Tuhan. Haleluya. Seluruh komunitas untuk maju ke depan. Komunitas akan mempersembahkan sebuah lagu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagiku. Penolong dan selalu setia, memenuhi keperluanku. Penolong dalam kesedihan, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, puji Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, hey, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kami undang Bapak Kepala kami untuk boleh di depan. Haleluya.
birthday to you Bapak Gembala, kami semua jemaat yang ada di tempat ini mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-66. Haleluya. Mari kami undang Bapak Gembala. Mana Ibu Gembala? Ya, boleh duduk di sini karena sudah tua kan? Gak bisa duduk lama-lama. Haleluya. Sudah dipasang lilinnya karena dibantu gitu. Kalau nanti Bapak Gembala mungkin susah masangnya. Ya, haleluya. Mungkin dari salah seorang jemaat di tempat ini boleh mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kita di tempat ini, silahkan. Dari mana? Dari kaum Bapak dulu. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Selamat ulang tahun Bapak Gembala sidang kami. Buat Ibu Gembala juga, bila Tuhan memakai Ibu Gembala lebih heran untuk melayani tempat ini. Dan untuk selamanya juga Tuhan senantiasa ada bersama dengan Pak Gembala kami, memberikan kesehatan dan memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Terpuji nama Tuhan Yesus. Itu yang dapat kami ucapkan Pak dari kaum Bapak Pak ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Dari salah seorang ketua kelompok, siapa nih ketua kelompok yang bisa boleh menyampaikan ucapan selamat ulang tahun? Ya, yang gak ada di depan ini, Pak Hansman, silakan. Lari-lari ke depan. Ibu Hansman ini duduk ini di sebelah ini, tenang ini. Puji Tuhan, kami ucapkan Pak selamat ulang tahun yang ke-66. Doa kami khususnya dari KKA Sejahtera dan seluruh jemaat sehat selalu dan semakin bersemangat untuk melayani Tuhan, menjadi contoh dan teladan bagi kami seluruh jemaat KSJ Sadai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Apa namanya, ucapan selamat ulang tahun dari yang terbuka hatinya? Adakah dari antara kita? Tidak ada? Baiklah. Kami dari komunitas juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala kami. Kiranya Bapak Gembala kami panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan pelayanannya. Haleluya, dan keluarganya. Sekarang kita nyanyikan tiup lilinnya, kita sama-sama bangkit berdiri. Ayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kue ya, kerjasama yang baik Ibu Gembala dengan Bapak Gembala untuk potong kue. Suap kuenya kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala ya, baru Ibu Gembala disuap sama Bapak Gembala. Suap kuenya, suap kuenya sekarang ore. Juga, sekarang juga. Suap kuenya, suap kuenya, suap kuenya sekarang juga, sekarang. Juga, sekarang juga. Ayo, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga. Kita supaya semua ketua KKA maju di depan. Ketua-ketua KKA maju di depan. Ketua-ketua departemen maju di depan. Ya. Haleluya, maju di depan. Kami ingin berbagi
Hari ini saya merasa senang, bahagia, surprise. Saya sebetulnya akan ibadah satu sebenarnya hari ini. Tapi kalau saya diminta gantian, saya tetap aja oke, nggak apa-apa. Ternyata ada acara spesial, ya, acara khusus untuk ulang tahun saya yang ke-66. Sebenarnya kalau lahir saya sudah 67, tapi karena KTP saya dan seterusnya sudah jadi 66, ya ikut aja lah 66 ya. Puji Tuhan. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kemakmuran sampai Ketua-ketua departemen sekolah minggu, kaum muda, apa lagi? Ya, kaum wanita. Oh, udah ya, udah satu jalan. Kakak bagi bang. Bagi. Gitar kan aja. Sabar ya. Bang Maga minta. Bang Maga Pak. Bang Maga Pak. Nanti jemaat yang mau boleh diambil di luar ya secukupnya ya. Ya kalau nggak cukup semua, tunggulah berkat dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kami dari kaum wanita sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Gembala kami. Kami kaum wanita tidak bisa memberikan mobil dan rumah. Tetapi di sini ada gambar matahari yang kami berikan. Ya, tapi isinya bukan matahari. Selamat ulang tahun Bapak Gembala yang baik, Tuhan memberkati, panjang umurnya, sehat selalu. Terima kasih untuk semua jemaat, terima kasih untuk kaum wanita yang sudah memberikan kue ulang tahun, memberikan hadiah juga ulang tahun. Tuhan memberkati ya. Doa kami semua jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Hadiah yang paling besar yang bisa kalian berikan untuk saya dalam usia yang ke-66 supaya bisa lewat 70 kalau kalian ingin lewat 70. Tapi kalau kalian bilang udah cukup lah Pak Gembala 70 aja katanya. Doakanlah sampai 70 nggak apa-apa. Tapi siapa yang mau saya sampai 80, doakan. Yang mau saya 90, kita bagi-bagi uang 1 miliar. Karena kalau usia saya sampai 90, saya akan diberi hadiah 1 miliar. Yang hadir di sini ada 100, 1 miliar dibagi 100. Ingat baik-baik, jangan lupa, ya kan? Jadi siapa yang ingin ikut bagi 1 miliar, doakan saya sampai 90 gitu.
Tapi sehat-sehat dia yang sakit-sakitan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, semua bersukacita ya Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya, kami juga dari tim pujian penyembahan mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala kami. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati, memberi kesehatan, urapan yang baru terus dalam pelayanannya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan kita. Nanti sebelah kiri saya terlebih dahulu, lanjut sebelah kanan saya, dan sekalian untuk pulang. Haleluya. Sambil memberi persembahan, kita angkat pujian kepada Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami dilimpahi. Haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, oh, kebalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu Saudara. Saudara memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna Tuhan bagiku. Haleluya, terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan semua berkati sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Tuhan bagiku. Haleluya.